Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Kamal Faiz dengan NIM 2310414 dan saya dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang materi silogisme mata kuliah logika. Apa itu silogisme? Silogisme adalah sebuah argumen yang terdiri dari 3 proposisi, yaitu proposisi mayor, proposisi minor, dan konklusi. Ketiga proposisi ini saling berkaitan satu sama lain, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang logis. Di sini ada struktur silogisme. Yang pertama ada proposisi mayor, merupakan proposisi umum yang berisi pernyataan tentang suatu kelas. Yang kedua ada proposisi minor, merupakan proposisi khusus yang berisi pernyataan tentang suatu anggota kelas. Yang ketiga ada konklusi, merupakan proposisi yang dihasilkan dari hubungan antara proposisi mayor dan proposisi minor. Lanjut, ada unsur-unsur silogisme. Yang pertama ada term utama, subjek, term yang muncul di kedua proposisi, yaitu di proposisi mayor dan proposisi minor. Yang kedua ada term predikat, term yang muncul di salah satu proposisi, yaitu di proposisi mayor atau di proposisi minor, dan menjadi kesimpulan di proposisi lain. Yang ketiga ada term minor, term yang muncul di proposisi minor dan menjadi subjek di proposisi konklusi. Yang terakhir ada term mayor, term yang muncul di proposisi mayor dan menjadi predikat di proposisi konklusi. Di sini ada hukum silogisme. Yang pertama ada hukum distribusi. Term yang didistribusikan di salah satu proposisi harus didistribusikan di proposisi lain dengan cara yang sama. Yang kedua ada hukum konversi. Proposisi konversi dapat diperoleh dengan menukar tempat term utama dan term kedua dan membalik kualitas proposisi. Yang ketiga ada hukum obversi. Proposisi obversi dapat diperoleh dengan membalik kualitas proposisi dan menukar tempat term utama dengan term kedua. Selanjutnya ada formalitas silogisme. Yang pertama ada silogisme kategorik. Silogisme yang hanya menggunakan proposisi kategorik, yaitu proposisi yang menyatakan hubungan antara dua term. Yang kedua ada silogisme hipotetik. Silogisme yang menggunakan proposisi hipotetik, yaitu proposisi yang menyatakan hubungan antara dua kondisi. Yang ketiga ada silogisme disjungtif. Silogisme yang menggunakan proposisi disjungtif, yaitu proposisi yang menyatakan pilihan antara dua kemungkinan. Selanjutnya di sini ada contoh silogisme. Yang pertama, proposisi mayor, semua manusia adalah mortal, tanda kurung berkematian. Nomor 2, proposisi minor, Socrates adalah manusia. Yang ketiga, konklusi, Socrates adalah mortal, tanda kurung berkematian. Penjelasannya, term utama manusia, term kedua mortal, term minor Socrates, term mayor manusia. Silogisme ini mengikuti hukum distribusi karena term utama manusia didistribusikan di proposisi mayor, semua manusia, dan didistribusikan di proposisi konklusi, Socrates. Silogisme ini juga mengikuti hukum konversi karena proposisi minor, tanda kurung Socrates adalah manusia, dapat dikonversi menjadi manusia adalah Socrates. Silogisme ini merupakan contoh silogisme kategorik karena hanya menggunakan proposisi kategorik. Selanjutnya ada proses penalaran deduktif dalam silogisme. Silogisme adalah bentuk penalaran deduktif yang terdiri dari 3 pernyataan. Yang pertama ada premis mayor, pernyataan umum yang bersifat universal. Yang kedua ada premis minor, pernyataan khusus yang menghubungkan subjek dengan salah satu term dalam premis mayor. Yang ketiga ada kesimpulan, pernyataan yang ditarik berdasarkan hubungan antara premis mayor dan premis minor. Selanjutnya ada proses penalaran deduktif dalam silogisme dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi premis mayor dan premis minor. Premis mayor biasanya lebih umum dan mengandung kata semua, selalu, tidak pernah, dan lain-lain.
Selanjutnya, premis minor biasanya lebih spesifik dan menghubungkan subjek dengan salah satu term dalam premis mayor. Yang kedua, ada hubungkan premis mayor dan premis minor. Carilah term yang menghubungkan kedua premis tersebut. Term ini disebut term tengah. Selanjutnya, pastikan term tengah memiliki definisi yang sama di kedua premis. Yang ketiga, ada tarik kesimpulan. Berdasarkan hubungan antara premis mayor dan premis minor, tarik kesimpulan tentang subjek dan term lain yang ada di premis mayor. Selanjutnya ada kesimpulan harus mengikuti pola logika yang valid. Selanjutnya di sini ada contoh. Yang pertama, premis mayor, semua manusia adalah fana. Dalam tanda kurung, term tengah manusia. Yang kedua, premis minor, Budi adalah manusia. Dalam tanda kurung, term tengah manusia. Yang ketiga, kesimpulan Budi adalah fana. Penjelasan yang pertama, identifikasi premis mayor dan premis minor. Premis mayor, semua manusia adalah fana. Yang kedua, premis minor, Budi adalah manusia. Yang kedua, hubungkan premis mayor dan premis minor. Term tengah manusia, definisi term tengah manusia sama di kedua premis. Yang ketiga, tarik kesimpulan, Budi adalah fana. Pola logika, semua A adalah B, C adalah A, jadi C adalah B. Selanjutnya ada validitas silogisme. Silogisme dikatakan valid jika kesimpulannya mengikuti secara logis dari premis-premisnya. Validitas silogisme tidak menjamin kebenaran premis-premisnya. Premis-premis dapat benar atau salah, tetapi kesimpulan yang valid harus mengikuti pola logika yang benar. Selanjutnya ada kebenaran silogisme. Silogisme dikatakan benar jika premis-premisnya benar dan kesimpulannya valid. Kesimpulan, penalaran deduktif dalam silogisme merupakan proses menarik kesimpulan secara logis dari dua pernyataan yang sudah ada. Silogisme dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti matematika, sains, dan hukum. Selanjutnya ada proses penalaran deduktif silogisme valid atau invalid. Proses penalaran deduktif dalam silogisme melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan hubungan logis antara dua pernyataan premis yang sudah ada. Kesimpulan yang valid mengikuti pola logika yang benar, namun tidak menjamin kebenaran premisnya. Di sini selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses penalaran deduktif silogisme. Yang sebelumnya saya udah jelaskan di slide sebelumnya. Di sini saya mencoba menjelaskan kembali. Yang pertama ada identifikasi premis mayor dan premis minor. Premis mayor biasanya lebih umum dan mengandung kata semua, selalu, tidak, pernah, dan lain-lain. Premis minor biasanya lebih spesifik dan menghubungkan subjek dengan salah satu term dalam premis mayor. Yang kedua ada hubungkan premis mayor dan premis minor. Carilah term yang menghubungkan kedua premis tersebut. Term ini disebut term tengah. Pastikan term tengah memiliki definisi yang sama di kedua premis. Yang ketiga ada tarik kesimpulan. Berdasarkan hubungan antara premis mayor dan premis minor, tarik kesimpulan tentang subjek dan term lain yang ada di premis mayor. Kesimpulan harus mengikuti pola logika yang valid. Selanjutnya di sini saya akan ngasih contoh silogisme yang pertama. Premis mayor, semua manusia adalah fana. Dalam tanda kurung, term tengah manusia. Premis minor, Budi adalah manusia, dalam tanda kurung, term tengah manusia. Kesimpulan, Budi adalah fana. Contoh yang kedua, silogisme kedua, premis mayor, semua hewan memiliki 4 kaki. Dalam tanda kurung, term tengah hewan. Premis minor, burung adalah hewan, dalam tanda kurung, term tengah hewan. Jadi kesimpulan, burung memiliki 4 kaki.
Selanjutnya di sini ada memeriksa validitas silogisme. Untuk menentukan apakah silogisme valid atau tidaknya, kita perlu memeriksa polanya. Berikut ada beberapa pola yang valid. Yang pertama, ada pola AAI, premis mayor dan premis minor bersifat afirmatif, dalam tanda kurung positif. Yang kedua ada EAI, premis mayor bersifat negatif, dalam tanda kurung negatif, premis minor bersifat afirmatif, positif, dan kesimpulan bersifat negatif. Yang ketiga ada IAI, premis mayor bersifat afirmatif, dalam tanda kurung positif, premis minor bersifat negatif, dalam tanda kurung negatif, dan kesimpulan bersifat negatif. Yang keempat ada EEI, premis mayor dan premis minor bersifat negatif. Contoh, silogisme pertama mengikuti pola AAI dan valid. Contoh kedua, silogisme kedua tidak mengikuti pola logika yang valid dan invalid. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi validitas silogisme. Selain pola, faktor lain yang dapat mempengaruhi validitas silogisme adalah yang pertama ada definisi term. Pastikan term memiliki definisi yang sama di semua premis. Yang kedua, di sini ada pendistribusian term. Perhatikan distribusi term mayor dan term minor dalam premis. Jadi, kesimpulannya adalah penalaran deduktif dalam silogisme merupakan proses menarik kesimpulan secara logis dari dua pernyataan yang sudah ada. Silogisme dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti matematika, sains, dan hukum. Sekian presentasi silogisme dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.